Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Andi Hermawan dari Kolam Digital. Dan pada kesempatan kali ini kita akan demokan bagaimana cara upload file ke Prepik dengan menggunakan FTP. Ya, bedanya dengan upload file biasa. Jadi kalau kita klik di bagian upload file seperti ini, biasanya kita akan menunggu waktu jedanya yang lebih lama. Sedangkan ketika kita menggunakan FTP, nanti prosesnya itu jauh lebih cepat. Bahkan kita juga bisa memantau ya seberapa banyak dan seberapa sisanya ya file yang sudah akan kita upload ke bagian Prepik. Nah, di bagian video ini kita akan bahas bagaimana caranya, detail langkah demi langkah bagaimana cara upload file ke Prepik menggunakan FTP FileZilla. Oke, untuk mengupload ya dengan menggunakan FTP, jika kita sebagai kontributor di Prepik ya, kita harus memenuhi persyaratan tertentu. Nah, jika belum, maka silahkan gunakan fitur di bagian upload files. Nah, jadi ada dua nih bagian nanti, ada yang upload files dan ada yang sudah mendapatkan bagian synchronize FTP. Nah, persyaratan untuk mendapatkan bagian synchronize FTP ini kita harus sudah melakukan uploading files lebih dari 100 file terupload. Nah, jadi jika kita sebagai kontributor di Prepik, kita harus memenuhi jumlah 100 desain yang sudah terupload di bagian Prepiknya, sehingga kita nanti akan mendapatkan bagian synchronize FTP-nya. Nah, untuk mengupload bagian FTP ini, kita memerlukan aplikasi khusus yang bernama FileZilla. Silahkan download di bagian website filezilla-project.org. Nanti bagian link ini akan kita letakkan di deskripsi video. Nah, kita download dulu bagian sini dan lakukan instalasi seperti biasa. Selanjutnya nanti akan mendapati bagian aplikasi yang seperti ini ya. Bagian sini nanti kita akan isikan bagian host datanya. Nah, selanjutnya bagian sini ini adalah bagian folder di mana kita menyimpan desain kita, dan di bagian sini nanti kita akan lihat remote set, dan di bagian sini ya khusus ini nanti ada data yang sudah kita masukkan atau kita upload lah. Nah, dan di bagian bawah ini kita akan tahu nanti prosesnya apakah gagal, apakah sukses ya. Dan ini bagian antrian-antrian filenya. Nah, selanjutnya ya, sebelum kita mengupload dengan menggunakan FTP, pastikan Anda sudah menyiapkan bagian desainnya terlebih dahulu. Nah, kebetulan kita akan upload ya 3 desain seperti ini. Ini khusus untuk thumbnailnya dan ini khusus untuk filenya ya. Nah, di bagian file itu pastikan Anda juga sudah menambahkan tags ya, mengatur sesuai dengan ukuran standar yang diminta, terus menambahkan title dan lain sebagainya. Itu biasanya ada di bagian properties, dan di bagian detail ini sudah kita tambahkan teks ya, kita title atur dan subjeknya kita atur juga. Nah, khusus untuk file desain ini kita akan bahas nanti ya, seperti apa kriterianya, apa yang saya buat, terus bagaimana cara pembuatan, persiapan untuk upload, dan berbagai trik desain lainnya itu di video selanjutnya. Jadi pastikan Anda like, comment, dan subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan video yang lain. Oke? Nah, selanjutnya kita ya akan mengambil data akun yang disediakan oleh Prepik ya untuk kita sinkroniskan ke bagian FTP kita. Nah, jadi kita klik di bagian synchronize FTP. Nanti kita akan lihat di bagian sini ada FTP server host. Ya, ini bisa kita kopikan. Nah, di bagian sini ya, kita seleksi saja, klik kanan, copy. Nah, nanti di bagian FileZilla-nya ini kita letakkan bagian hostnya. Oke, username ya, tiap orang berbeda sesuai dengan akun yang didaftarkan dan juga passwordnya. Nah, jadi kita pastikan FTP username ini dan passwordnya itu tidak diketahui oleh orang lain sehingga datanya jauh lebih aman. Oke, kita kopikan datanya, bagian username, dan ke bagian sini passwordnya
Oke, dan di bagian fortnya ini ada kan font berapa, silahkan kita isikan di bagian sini. Selanjutnya kita tekan quick connect. Nah, ketika bagian directory listing sukses ya, berarti kita sudah benar-benar terhubung ya ke bagian folder dari data kita di Prepick. Selanjutnya kita tinggal cari di bagian sini ya file yang akan kita upload. Misalnya folder sini kita sudah sediakan, kita seleksi seluruhnya, tekan klik ya, tekan shift, seleksi seluruhnya dan kita klik kanan upload ya. Nah, di bagian sini ini adalah proses untuk dia melakukan uploading ya, dan di bagian sini nanti akan ada data jika gagal transfer ataukah nanti di bagian sini suksesnya. Kita lihat dulu prosesnya. Nah, ini sukses, berarti dia sudah terupload. Oke, kita tunggu khusus untuk proses bagaimana uploadingnya. Oke, proses uploading dengan file jelas sudah selesai ya. Jadi kita bisa lihat di bagian successful transfer, berarti sudah transfer ke 6 bagian filenya ini. Nah, kenapa 6? Karena ada bagian file JPEG ya khusus untuk thumbnailnya, dan di bagian file PSD khusus untuk file downloadernya nanti ya. Nah, selanjutnya, langkah selanjutnya adalah ketika kita sudah melakukan upload file ini selesai, dia biasanya juga akan langsung disconnect server ya. Ini nggak apa-apa karena ketika kita memang mau connect lagi, nanti kita tinggal klik di bagian quick connect-nya. Atau Anda juga bisa nanti menyimpan di bagian file, lalu kita ke bagian set manager dan kita nanti tinggal bikin new set baru ya, dan kita tinggal lakukan penyimpanan data seperti ini, sehingga nanti jauh lebih mudah untuk connect-nya tanpa perlu copy paste lagi dari dashboardnya Prepick Contributor. Oke. Nah, kalau sudah ini kita close saja ya. Selanjutnya kita ke bagian Prepick Contributor kita ya, di bagian halaman dashboardnya, dan kita lakukan synchronize FTP. Nah, tunggu dia untuk meload data yang sudah kita upload tadi dengan menggunakan aplikasi FTP dari FileZilla. Oke, bagian synchronize FTP sudah selesai. Nah, tapi akan kita dapati ya, sebelum kita langsung aja kirim ke bagian upload ya, nanti kita lihat dulu bagian sini nih. Biasanya ada beberapa bagian error seperti ini ya. Ini udah terhubung, ini bisa kita tutup. Nah, yang harus kita perhatikan ya ketika kita sudah mengupload files ya ke bagian Prepick Contributor itu adalah pertama di bagian filenya. Pastikan yang kita upload, kalau nanti yang seperti ini yang kita upload adalah file PSD ya, jadi pada bagian sini. Kalau ini file JPEG, nanti yang kita upload itu adalah sebagai gambar ya, sedangkan ini hanya thumbnail saja. Makanya di beberapa bagian file saya yang terreject itu saya tidak memperhatikan, sehingga bagian sini yang saya upload itu adalah bagian foto ya, padahal ini adalah thumbnail dari bagian suatu desain. Nah, sehingga pada bagian sini ini di reject, dan reasonnya adalah karena saya tidak mengirimkan PSD filesnya, dan ini biasanya terjadi ya ketika kita upload di bagian menggunakan FTP, sehingga kalau ini kita teruskan nanti pasti akan kena reject lagi. Jadi pada bagian sini ini kita delete saja ya, supaya nanti menghindari bagian masuk ke rejectnya. Nah, selanjutnya khusus untuk bagian yang harus kita perbaiki, di bagian sini ada wrong number of text ya. Jadi pada bagian sini ini status masih error nih. Kita tinggal klik di bagian sini untuk memperbaikinya. Nah, bagian sini ya. Nah, ini belum ada title ternyata masuk. Padahal kalau kita perhatikan di bagian image-nya kita sudah lakukan pengeditan data, titlenya ada seperti ini dan teksnya juga sudah ada. Nah, jadi tinggal kita copy saja lagi di bagian sini, kita letakkan ya, karena ketiganya sama ya, ini kita tinggal select all aja, kita letakkan ketiganya ya. Lalu di bagian sini ini khusus untuk teksnya ya, kita copy juga. Nah, dan di bagian sini ini kita paste ntar ya. Nah, oh ya, ini pakai tanda titik ini ya, harusnya ini pakai tanda koma. Coba kita close dulu, ini di delete dulu deh ya. Kita ke bagian teks notepad ya, kita bikin notepad pada bagian sini
ini kita replace titik koma, kita replace dengan tanda koma, replace all. Oke. Nah, ini kita tinggal tekan bagian sini, enter. Nah, udah masuk berarti teks-teksnya ya. Nanti yang seperti ini nih, oh ini nggak termasuk nih, harusnya masuk juga. Nah, kalau sudah kita save change, semuanya sudah save change, dan kita lihat di bagian dashboard ya, files not yet submit. Nah, maka statusnya sudah correct ya. Yang tadinya merah itu sudah kita perbaiki dengan mengedit lagi judul dan penambahan teksnya, dan pastikan nanti yang kita upload itu adalah file PSD ya. Jadi jangan mengulangi kesalahan saya sebelumnya, yaitu yang terupload adalah thumbnail desainnya ya, sehingga yang diminta nanti pesan errornya itu adalah menambahkan file PSD. Oke. Nah, kalau sudah minimal sekali upload itu 10 ya. Jadi kalau sudah, nanti tinggal kita klik select all dan kita send to revision, sehingga nanti kita tinggal masuk ke bagian under revision sini. Dia nunggu ya, prosesnya dia akan ditunggu maksimal 20 hari biasanya, khusus untuk pengecekan. Kalau sudah, nanti entah masuk ke reject ataukah masuk ke publish. Kalau ke reject biasanya yang saya alami sih, ke reject kemarin itu buru-buru khusus untuk upload filenya, sehingga saya tidak ngecek yang terupload itu ternyata yang JPEG ya. File PSD-nya udah masuk ya, tapi bagian sini ternyata yang terupload adalah bagian file JPEG-nya, sehingga ini error ya. Dan yang terpublish nanti bisa kita lihat di bagian sini. Nah, kita juga bisa mengetahui nanti jumlah download bagian sini, tinggal kita klik aja nanti jumlah downloadnya berapa. Nah, kebetulan khusus untuk yang promo 11.11 ini mendapati sekitar 15 download ya, yang banyak dari bagian yang desain-desain yang lain. Ini kalau kita klik di bagian sini, ini tema di bagian desain yang 11.11 kemarin, dan format yang saya upload itu adalah format PSD khusus untuk icon ya. Dan ini kita juga tadi upload khusus untuk nanti promo di bagian Cyber Monday, dan ini juga jenis kalender iconnya. Oke. Nah, yang terpenting adalah Anda pastikan ya, siapkan desain yang sesuai dengan kebutuhan desain market yang inginkan ya. Terus untuk proses uploading, kalau belum mendapati upload dengan menggunakan FTP, silahkan upload dengan standar uploading yang sudah disediakan oleh Prepik-nya. Nah, tetap semangat terus untuk teman-teman yang ingin menjadi Prepik kontributor. Silahkan jika ada yang ingin ditanyakan, bisa tinggalkan di kolom komentar video ini. Nah, semoga videonya bermanfaat. Saya Andi Hermawan dari Kolam Digital mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.